rasanya tuh mahal gitu ya. Ada rasa jamurnya, oregano, dan juga parsley, terus apa ya, susunya, butternya, semuanya pas banget, dan juga ada kaldunya ya tadi ya. Pokoknya semuanya itu paket komplit. Monggo diunjuk. Ini yang namanya bihun kebanjiran alias bihun kuah pedes. Maknyus. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Tes. Gak apa-apa lah ya. Emang kalau di dapur itu harus ada ekspresi dan juga sesuatu yang bisa membuat kita imunnya jadi naik. Termasuk ulek-ulek ini, anggap aja ini mic ya sayang. Dan Bunda yakin pemirsa udah merindukan Bunda masak-masak lagi untuk step yang kedua. Namanya bihun kuah pedas julid. Ya kan? Yuk kita mulai. Dan tentunya Bunda udah siapin ini namanya Mbak Mer dan juga Mbak Put. Ibu-ibu di rumah pasti punya stok ini namanya bawang merah dan bawang putih. Siapin aja di sini. Bunda udah siap-siap mau ngulek-ngulek. Ini ada cabai rawit ya. Dan ini ada cabai keriting. Ya, kita mulai lagi ya. Biar ini diulek-uleknya agak lembut, biar nggak licin, saya mau kasih garam dan gula. Biar kerces gitu. Dan nguleknya juga biar cepat lembutnya. Emang kalau ngulek itu bikin tangan nguleknya udah mahir nih. Biar kelihatan lembut, halus. Kemudian saya mau ulekin juga tomat, saya iris-iris dulu. Biar kulitnya yang depan sendiri juga ikutan lembut dan biar nggak lompat-lompat ya airnya. Jadi nguleknya juga pelan-pelan aja. Nah, halus kan? Seperti yang ibu-ibu lihat. Ini benar-benar nguleknya dengan hati. Nah, nih yang lembut-lembut disisihin di sini nih. Ya kan tuh. Saya mau nyalain kompornya. Oke. Ya. Saya mau kasih minyak sedikit. Oke. Sambil nunggu panas. Nah. Ini udah mulai panas. Kita tumis di sini ya, say. Ini saya masukkan di sini. Kita tumis sampai baunya harum, sampai layu. Selanjutnya saya mau kasih gula, garam, dan seperti biasanya ada kaldu. Tapi kadang-kadang selera ibu-ibu beda dengan seleranya Bunda ya. Silahkan aja kalau mau dikasih kaldu ataupun micin, terserah deh, suka-suka aja. Nah, ini ada gula, saya kasih gula 2 sendok kecil. Ya, kalau kurang boleh 3. Yes. Tuh, ini udah layu, warnanya juga udah kelihatan agak merah. Ini ada saus sambal. Wah, ini seleranya anak-anak ABG nih, sukanya makan yang pedes-pedes. Ya. Terus ini ada saus tomat. Tuh, saya masukkan juga. Diaduk-aduk, digoyang-goyang. Kemudian saya mau masukkan ini yang namanya saus tiram.
Jadi saus tiram ini juga sebagai penyedap yang sangat kuat sekali. Jadi benar-benar ini wah tercampur, ada gula, garam, kaldu, ditambah lagi dengan kaldu penyedap yang namanya saus tiram. Belum lagi yang pedas-pedas. Kayaknya saya nggak mau rugi, selalu bersih deh. Tuh. Oke. Selanjutnya lagi saya juga mau masukin yang manis-manis, yaitu kecap manis. Jolali ya say, kecap manis. Semanis aku. Ini ada kecap asin, saya masukin sekalian. Udah nih paket komplit nih. Terus, nah, yang terakhir, kalau masih dirasa kurang pedas, monggo dikasih ini. Ini namanya bubuk cabe. Tuh. Ya ampun, rasanya ini ya. Kemudian, nah ini kan warnanya udah seperti ini nih sayang. Tuh. Dan selanjutnya saya mau kasih air. Biar nggak terlalu kering banget. Tuh. Yuhu. Ini kuahnya agak-agak buket. Tuh. Ini sambil nunggu dia mendidih, saya masukkan santan. Tapi ini tidak semua ya. Nah, ini saya kasih separuh dulu. Kok pakai santan sih? Gitu. Bunda masaknya kok pakai santan? Nah, buat ibu-ibu yang takut kolesterol, santan itu bisa diganti dengan susu putih cair, ora popo. Oke, sekarang saya kecilin dulu sambil menunggu dia mendidih. Tetapi perlu saya ingatkan lagi biar ini tidak melunduh. Melunduh itu tidak pecah, diaduk seperti ini pelan-pelan aja gitu sampai mendidih. Jadi hasilnya seperti ini nih. Tuh, cantik ya say. Ini baunya wangi banget. Dan sambil nunggu ini mendidih, saya mau plating dulu. Ini saya udah siapin ini mie-nya. Jadi ini mie bihun, saya udah siapin. Jadi ibu-ibu kalau mau bikin seperti ini, cukup dengan direndam dengan air panas aja selama 1 menit agar tidak benyek. Teksturnya juga tentu bagus dan tidak lembek. Koyong ini loh say, ini hasil karya bunda nih, celup-celup. Ini semenit bae loh. Ini semenit aja udah langsung kayak begini, ya. Dan saya juga udah siapin ini namanya ada bakso ikan, ya. Nek orang bakso ikan juga bakso sapi ndak ada masalah, atau sosis atau apalah gitu, tergantung selera kalau nggak ada ini. Dan tentunya ada ini sayang. Cara merebus telur setengah matang itu biasanya cukup dengan 5 menit pada saat mendidih. Jadi pas airnya mendidih, cemplungin itu telur, bisa kira-kira 5 menit dan hasilnya seperti ini. Tuh. Ini matang dan enak kalau dimakan. Itu nggak terlalu keras juga kuning telurnya. Oke, ini udah bagus dan lihat nih, ini nggak melunduh toh, ini nggak pecah kan? Mari kita plating. Nah, saya kasih di sini. Nah, oke, cukup. Kemudian saya mau kasih ini, jadi benar-benar rame gitu ya, rame hasil dari ulekan tadi. Ada, tapi bukan kotor ya, ini memang hasil dari ulekan tadi itu nggak disaring, emang sengaja dibikin begitu biar sedep. Oke, cukup. Nah, kemudian saya mau kasih telur, saya taruh di sini. Oke, selanjutnya jangan lupa yang terakhir adalah kasih tetesan minyak wijen biar lebih sedep lagi. Wah, ini penyedapnya luar biasa nih. Tuh. Udah deh. Seger say. Demikianlah bihun kebanjiran atau bihun kuah pedas buatan Bunda Inul ala dapur ngebor. Rasanya itu enak tenan.
Monggo diunjuk. Ini yang namanya bihun kebanjiran alias bihun kuah pedes. Maknyus. Kendol, kulindol, tak kendol-kendol. Langsung aja ya, Bunda bikin telur selimutan. Selimutan, kita bikin aja yuk. Sekarang saya mau siapin nih daging. Nih ya, Bu Ibu. Ini daging bisa beli di pasar, di supermarket, di mana aja pasti ada. Saya sudah siapkan juga ini namanya bawang bombay, bawang putih, juga oregano. Diaduk-aduk jadi satu, dijincang seperti ini.